Do whatever that makes you happy. Terus kalau itu bisa ngasilin cuan buat kamu dan kamu happy, ya udah lakuin aja. Toh itu tidak mengganggu orang. Dengan dia keluar dari zona nyaman, nyobain hal baru, dia bisa lebih explore. Jadi bisa lebih sukses lah gitu kan. Untuk kerja sambil kuliah tuh memang harus komitmen sih. Dan jangan sampai ada yang dikorbankan antara dua itu. Halo, welcome to podcast IM3 Jawa Timur. Tepuk tangannya mana? Semangat pagi, all. Pagi. Nah, the gorgeous one. Siapa lagi kalau bukan Kak Sentia? Mungkin Hai. di episode beberapa episode yang lalu ya kayaknya ya Kak ya. Sempet ada spotlight soal Kak Sentia and kerjaan career ya, benar dan karirnya. Tapi sebenarnya kita bertanya-tanya nggak sih siapa sih Kak Sentia ini? Maksudnya ada nggak ya yang bertanya-tanya? Ada kok Kak. Kayak Kak 270 orang bertanya waktu itu di komen. Aku pikir 5.750. Bukan, kalau itu populasi di kontak kamu deh kayaknya. Jadi ada beberapa orang yang curious. Sebenarnya Kak Sentia dengan case yang seperti ini nih, apa sih yang dia kerjakan, apa sih yang sedang dia geluti gitu kan. Aku sebenarnya nggak mau Kak Sentia perkenalan kayak lebih apa ya detail kayak soal gini-gini. Aku coba mau Kak Sentia hari ini sehat nggak? Oh ya, alhamdulillah. Sehat beneran. Thank you. Apa ada beberapa hal belakangan yang mungkin mengganggu Kak Sentia? Mungkin ada sesuatu hal yang bergejolak mungkin. Nggak ada sih, ya, tapi sebenarnya gejolak itu kita nggak mungkin bisa menghindari ya. Tapi walaupun ada, tapi ya udah jangan membuat itu kita jadi overwhelming gitu loh. Yes, kayak, life must go on ya. Benar. Tentunya dengan tetap facial dan berolahraga. Iya betul. Karena namanya juga cewek ya Kak. Karena kalau habis me time itu kayak kesalahan itu kayak hilang gitu. Pampering day. Jangan lupa pakai caption itu kan. Jadi nggak tantrum. Jadi kalau Kak Sentia sendiri dengan perhatiannya kepada diri Kak Sentia ya. Sampai saat ini ada yang Kakak sesalin nggak? Sebenarnya aku pikir kalaupun aku melakukan kesalahan gitu ya, yang terus yang aku sesali gitu, tapi terus aku mikirnya biar aku nggak terlalu kepikiran nyesel ya. Aku mikirnya kalau aku nggak bikin kesalahan itu, nggak akan ada aku yang hari ini gitu. Dan mending aku bikin kesalahan itu dulu daripada nanti gitu. Jadi aku kayak yaudah mungkin emang udah jalannya aku melakukan kesalahan itu biar aku bisa belajar untuk jadi yang sekarang. Tapi pernah kan pasti menangis-nangis? Iya gitu, pernah lah pasti. Dan mungkin Kakak, aku tidak menangis. Dan yang dilakuin Kakak? Ya udah nangis aja sampai ya udah kayak nangis tuh nggak apa-apa kan Kak ya? Nggak apa-apa dong. Tapi juga jadi kayak ya. Belum lagi kalau misalkan nih kita biasanya di umur segini. Kita masih aja jalan di mungkin kayak pace kita segitu kan Kak. Tapi teman-teman lain kayak contohnya gitu ya. Iya, ada yang jangankan lebih sukses kayak kadang itu dia tuh sampai bener-bener kita bertanya-tanya Kak, dapat duitnya dari mana gitu kan, kayak tiba-tiba dia di Bangkok, tiba-tiba dia bisa aja dia di Canggu kan, tiba-tiba di Gigi Susu, tiba-tiba di Eropa, iya kan, Kak? Gitu. Tiba-tiba ke Dubai gitu ya. Iya tuh di situ Kakak merasa kerja apa nih? Nah, pernah kan pasti kayak apa ya yang dia lakuin sampai bisa ada di titik saat ini gitu. Kalau Kak Sentia sendiri opininya gimana sih dengan keberadaan mereka dan apa yang mereka tampilkan di sosmed? Ya emang malah bikin ini sih, wah gila kerja apa nih? Maksudnya kayak pingin juga gitu kan bisa jadi kayak gitu. Cuma mungkin pasti ada rezekinya masing-masing lah. Pasti orang kalau ngepost di sosial media itu kan nggak mungkin kesulitannya kan. Pasti yang bahagianya aja. Jadi kita nggak tahu juga kan sebenarnya kesulitan dia udah hadapi, akhirnya dia bisa seneng-seneng kayak gitu tuh apa? Iya sih Kak, kadang itu kayak orang itu nggak akan ngeliatin nangisnya dia, nggak akan ngeliatin gimana busuknya dia di belakang gitu kan. Yang penting kan orang-orang tahu kayak, wah tiba-tiba aku naik jabatan, tiba-tiba aku main golf. Ups, Cece siapa ini nggak tahu ya. Tapi ya itu sih mungkin beberapa anak muda di sini tuh Kak, mungkin kayak teman-teman followersnya IM3 Jawa Timur juga kadang itu dengan apa ya, dengan mudahnya mereka tuh kayak bilang, Kak, aku kok nggak dapet giveaway ya? Apa emang ini bukan hokiku? Nah dari hal kayak gitu tuh mereka sebenarnya hampir sama kayak gitu sih Kak, hampir sama yang aku omongin di awal tadi. Mereka itu selalu kepikiran soal apa yang kita tampilkan di sosial media. Pemenang giveaway nih contohnya A, B, C.
sampai dia bilang kalau misalkan apakah ini bukan hokiku, kayak apa kayak udah langsung hopeless gitu iya, ya dia hopeless itu. Dan mungkin kalau kakak sendiri sama teman-teman kakak, circle kakak gitu, pernah nggak sih kayak kalian berada dalam suatu situasi dan kondisi yang ya apa iki kayak gitu tuh loh Kak. Gimana sih, apakah para circle itu juga mempengaruhi gimana keputusan kakak buat mengambil keputusan atau kayak gimana gitu? Sebenarnya emang support dari circle kita itu efek banget sih. Jadi waktu kalau misalnya kita lagi kayak ada masalah atau kita buntu banget nih ya, at least kalau ada yang dengerin cerita kita itu udah lumayan membantu sih. Walaupun mereka misalnya nggak ngasih solusi ya gitu. Tapi kalaupun mereka kayak ngasih masukan, saran-saran gitu kayak ya lumayan membantu sih. Jadi kayak nggak terlalu ngerasa sendiri gitu dan kayak oh ya juga ya gitu. Jadi, tapi bener ya Kak, emang cuma sekedar mendengarkan itu aja kadang. Kayak walaupun dia kayak dia kayak setidaknya kita ada yang menemani interaksi gitu aja gitu ya. Kadang Kak Sentia juga pernah gak sih ngerasa kalau misalkan ini udah waktunya aku emang bener-bener cari orang yang buat mendengarkan aku selalu kayak gitu. Mungkin bukan ya? Aku gak bilang itu ya Kak ya. Maksudnya kayak mungkin dalam hal temen sedekat itu kayak gitu loh. Ya ada sih, jadi biasanya kayak one call away gitu lah ya. Iya, lagi di mana gitu kan. Keluar yuk mau cerita kadang gitu. Jam 10 malam pun kadang ada yang mau nggak? Kalau malam tuh yaudah kita langsung call aja. Langsung udah teleponan aja langsung gitu. Itu berarti cara kakak buat nge-manage semuanya. Jadi kayak aku mau cerita udah nggak bisa ditunda. Pengen malam ini bisa telepon nggak gitu. Telepon. Ada tapi kan nggak? Ada. Itu sih. Itu kayak emang menurutku harus ada sih untuk orang yang pengen cerita ya. Mungkin ada yang lebih suka dipendam sendiri gitu. Ya. Kalau aku sih mungkin aku berusaha untuk memendamnya sendiri dulu sampai kayak aku ngerasa waduh kayak aku butuh cerita nih, baru aku cerita. Jadi kayak aku juga bisa dengerin POV yang berbeda gitu. Iya. Karena kadang kayak kita berdua ngomong aja POV-nya berbeda. Kayak loh kan kok kayak ngono sih Sen. Iya benar-benar kayak gitu. Soalnya kadang aku kalau ngelihat Kak Sentia di beberapa postingannya tuh independent woman. Alpha woman loh Kak. Gitu ya? Iya benar. Jadi kayak kalau aku tuh clingy loh sebenarnya. Masa sih Aries? No. Coba tebak. Pernah nih apa nih? Tebak. Libra. Oh iya benar. Karena masih air sign, masih benar-benar yang kelingi tapi nggak mau kelihatan kelingi. Iya, kayak aku kelingi tapi aku gengsi gitu. Iya kan. Aku tuh harus memperlihatkan diriku itu sekeren ini. Iya, padahal aku kayak juga pengen dimanja. Nah, gitu kayak kan. kemarin nih contohnya Kak Sentia ini berhasil mengemban studi S2 ya Kak ya? Oh iya. S2 di Universitas Erlangga. Benar. Boleh nggak sih Kak ceritain sharing-sharing tipis aja gimana sih Kakak hustling sama kerjaan dan juga Kakak juga menyelesaikan S2-nya. Tepat waktu kan Kak? Ya, tepat pas banget. Itu sih. 4 semester. Keren. Gimana Kak nih share-share? Mungkin yang lainnya juga kepo. Jadi sebenarnya memang kalau kita memutuskan untuk kerja sambil kuliah tuh memang harus komitmen sih. Dan jangan sampai ada yang dikorbankan antara dua itu. Jadi kamu harus bisa ngebalance dan harus benar-benar ngatur time managementnya sebaik mungkin. Kayak misal kerjaan itu misal pagi sampai sore atau agak malam gitu ya. Kan kuliahnya kan kalau aku malam. Ya udah jadi kuliahnya malam itu ya udah buat difokusin untuk belajar gitu misalnya buat kuliah gitu kan. Itu berlangsung misalnya Senin sampai Jumat gitu ya kita belajar. Ya udah Sabtu Minggu itu kalau misal kamu ada tugas atau kerjaan kantor diselesaiin ya udah diselesaiin, jangan main dulu gitu. Kecuali misalnya tugas kuliah udah kelar, terus mungkin kantor bisa dihandle sambil jalan, ya udah kamu sambil main. Ya tiba-tiba Malang gitu, tiba-tiba Bali. Boleh. Gitu sih. Maksudnya kayak emang bener-bener ya udah bagi-bagi waktu aja. Jadi jangan bisa sampai ya Kak ya. Jangan sampai kuliahnya dikorbankan, jangan sampai kerjaannya juga terbengkalai gitu. Kalaupun misalnya kayak setelah pulang kerja atau setelah pulang kuliah masih harus ada yang dikerjain, ya udah jadi emang harus sacrifice. Aku sacrifice jam tidur sih pasti. 8-7 apanya? Jam per hari? Jam apanya? Tergantung sih, kalau misalnya aku tidurnya bisa baru jam 12-an, jam 1 kan, tapi kan ntar jam 5 udah bangun lagi gitu. Tapi nggak setiap hari sih, cuma pasti ada momen-momen yang dimana ini kalau aku kerjain besok nggak nutut, karena misalnya aku seharian aku akan hektik gitu. Sementara malam misal harus udah dikumpulin tuh si tugasnya, udah berarti aku harus kerjain malamnya gitu. Berarti bisa ya Kak ya? Maksudnya kayak Kakak itu pun di postped ya, di bagian postped. Di bagian postped pun
kerjaannya itu tiba-tiba kakak bisa menghampiri ke belahan yang bener. Jawa Kayak Timur sebelah sana ngebelah gitu kan. Surabaya dan ngebelah Jawa Timur gitu kan. Karena memang worth it sekali Postpaid. Kalau aku sih Kak, kalau aku juga akan aku perjuangkan sih. Karena bisa setahun itu biasanya kalau aku sendiri ambil yang 50 giga. Oke, banyak kan 50 giga tuh. Banyak, dan aku pernah ada agak kesalahanku, aku nggak menghabiskan itu. Ternyata roll over ya Kak. Iya bener. Ternyata tiba-tiba 80 giga loh Kak. Aku kaget kan sekali. Iya aku kan kayak bulan ini kayaknya makanya cuma dikit gitu Iya. ya. Terus bulan depannya kita kira kan ya angus yang kemarin barang masih banyak. Ternyata masih bisa, dan ternyata itu kuotanya roll over. yes, ya. itu ada up to-nya nggak sih Kak? Atau berapa? Sampai maksimal 100 giga. Oh berarti paling nggak bulan pertama itu nggak bisa full itu ya? Iya kan, tapi kan masih bulan pertama pasti akan kepake kan. Jadi nggak mungkin sampai itu sih masuk 100. Itu sih pantas. Maksudnya kayak kakak mau ke Lumajang, mau ke Lamongan demi si Postpaid itu ya nggak apa-apa banget, karena orang pun akan sepuas itu pakai itu Kak. Serius. Dan aku kayak pingin banget mereka tuh tahu ini tuh worth it gitu loh, sama yang biaya yang kalian keluarkan gitu. Itu sesuai nggak sih Kak, inline dengan studi kakak di S2 nggak sih? Kalau misalnya gitu studi kan ambilnya magister manajemen, tapi lebih penjurusannya ke MSDM kan, aku sumber daya manusia. Itu kepake buat aku sama ke timku gitu. Jadi kayak lebih ke people gitu kan. Karena kakak kan ketemu orang banyak. Benar. Jadi bisa dipakai waktu aku ke timku sama kalau aku lagi ketemu sama klien atau customer gitu kan. Itu kayak ke perusahaan gitu kan Kak? Ya jadi macam-macam sih, ke perusahaan terus ke dinas-dinas, orang sekolah, banyak ya Kak? Universitas, terus komunitas sih kita juga banyak. Maksudnya skupnya itu bener-bener yang langsung luas gitu ya? Luas. Wah. Nggak habis itu sosial baterainya. Karena kan pasti drain kan? Pasti ada tuh kadang kalau Senin sampai Jumat aku kayak udah ngerasa social battery-nya udah habis banget. Aku biasanya weekend di rumah aja. Oh, malah di rumah? Di rumah aja. Ya udah kayak doing nothing aja gitu. Iya kadang sih. Doing nothing is a quality time juga. Iya, itu sih. Kadang udah cukup untuk ini kan Kak, merecharge yang beberapa hari ini udah kenceng mulu, dan kayak bisa kayak dari pagi malam gitu kan. Terus Sabtu atau Minggunya tuh ya udah buat rehat, gitu. Buat olahraga. Nah, itu sih kayak itu penting sih. Maksudnya kayak misal aku jadi pagi gitu misalnya, terus hari Sabtu gitu misalnya, terus jam 8 atau jam 9 olahraga gitu kan, kelar siang gitu, pulang bobo siang bentar, sorean tuh jadi kayak udah seger. Gitu, terus tinggal laya-laya ngapain kayak gitu. Tapi emang sih Kak ya, cara mencintai diri sendiri tuh kadang kayak gitu. Walaupun kita ngira, aduh olahraga aku harus lari, aku harus jalan, tapi efeknya itu mungkin di kulit, di badan kita, terhindar dari penyakit ini itu. Glowing contohnya, kayak awet muda. Sampai aku kira ini masih 25 tahun loh Kak, serius lihat. Serius? Iya beneran. Bagaimana jadi kayak pendapat teman-teman, apakah terlihat seperti 25? Komen. Iya Kak, beneran. Jadi kayak orang itu mungkin juga balik lagi ke value-nya kakak. Value-nya kakak itu sebagai orang yang mungkin kalau kita nggak tahu ya Kak ya. Kalau kita nggak tahu kan, kita nggak tahu kakak kerjanya di bagian postpaid, ketemu banyak orang, menguras emosi, menguras ini. Tapi kakak always cheer. Kayak gitu tuh gimana, perang batinnya gimana? Kakak harus kayak emang harus bisa nge-switch gitu aja sih. Oh badut ya Kak bahasa sekarang, badut. Iya, jadi kayak ya udah kalau di depan orang ya pasang happy, cheerful, ceria profesional gitu lah ya. Nanti kalau urusan kayak bisa ada kerja pasti ada capek, ya, pasti ya? ada sambat itu pasti, tapi itu di belakang aja gitu ya, setelah kelar gitu. Ya namanya kerjaan tuh semua pasti capek guys, nggak mungkin ada kerjaan yang iya capek. Benar sih, kalau sih kerjaan yang capek. Tapi kalau genset itu gitu Kak, apa? Capek resign. Bukan genset, yang itu aja, itu aja. Karena kadang ada genset yang semangatnya itu gila, bukan standel main banget ya. Iya. Ada. Tapi ada yang enggak gitu. Milenial juga ada yang enggak gitu kan Kak. Jadi kayak mereka tuh masih nggak tahu gitu loh, do really matters gitu, antara work, antara study gitu. Jadi kayak kalau kata Kak Cynthia tadi kan bilang kalau misalkan semuanya tuh memang harus benar-benar ada time management, ada ini. Kalau misalkan nih ada kayak apa ya, kerjaan itu benar-benar buat kakak kayak ini udah nggak bisa diterusin nih. Yang kerjaan atau kuliahnya? Kerjaan. Titik itu mungkin pernah ada ya, cuma akhirnya aku kembali lagi mikir
kita kerja itu capek, tapi cari kerjaan tuh lebih capek, guys. Iya. Jadi benar-benar. apa ya, kalau kalian sekarang punya kerjaan yang apa ya, setidaknya dia memberi makan kalian, keluarga kalian gitu, itu tuh patut disyukuri sih. Iya, apalagi kayak generasi sandwich. Wah itu, walaupun memang dia kerjaan tuh kayak tertati-tati kan, tapi dia tetap melakukannya. Gitu iya, karena sekarang bahkan mungkin teman-teman kakak sendiri yang circle A, circle B pasti juga ada yang merasa kalau misalkan nggak bisa kalau nggak kerja. Terus kalau itu keluarga aku makan apa gitu kan kak? Jadi maksud teman-teman aku tuh kebanyakan ya, mostly di sekitar adalah emang wanita bekerja, walaupun teman-teman main juga itu maksudnya kayak emang yang pada kerja semua gitu lah, yang punya penghasilan sendiri. Jadi aku maksudnya kalau di sekitarku jarang banget menemukan wanita yang tidak bekerja gitu. Oh, tapi berarti itu blessing loh kak. Ya jadi kayak ke influence iya, dari bener. situ sih. Dengan itu akhirnya kakak kalau misalkan ngerasa capek atau apa, teman-temanku banyak kok. Iya, jadi kayak kadang cari kerjaan juga gimana kerjaan kayak sama gitu. Capeknya akhirnya jadi hilang gitu kan karena ngobrol. Bener sih kalau beberapa obrolan sebelumnya juga bilang kalau misalkan you are what you surround gitu kayak kamu itu orang-orang yang di sekelilingmu bener. Jadi kalaupun kita misal circle-nya kita rasa masih toksik ya paling nggak cari yang lain aja. Iya, dan banyak kan juga kayak teman-teman sekelilingku yang teman main itu juga suka olahraga walaupun beda-beda interestnya sama aku. Misal kayak aku lebih ke nge-gym gitu misalnya ya, yang ini nge-gym juga tapi di tempat lain. Yang ini sukanya tenis, yang ini sukanya lari kayak gitu. Jadi ada emang pada suka olahraga gitu walaupun jenisnya macam beda-beda. Kalau ngomong soal gym kayaknya kemarin ada yang Kak Sentia ini juga konten kreator ya kak ya? Iya. Konten kreator di bidang beauty, terus fashion juga ya kak ya? Terus yang kemarin tuh sudah merambah dunia sport juga ya kayaknya ya? Iya, karena ya belakangan ini jadi ya baru-baru ini sih jadi kayak berarti udah ada bisa jadi ladang cuan ya kak? Hobi is ladang cuan. Bisa banget gitu. Terus kemarin tuh gimana tuh kak ceritanya? Kakak di reach sama orang sana atau? Iya, jadi ownernya tempat gym itu nge-reach out aku di WA gitu kan, nawarin kerjasama ini ya udah, terus aku aku seneng sih dapat tawaran itu kan gitu kan, karena juga mungkin ini pertama kali ada kayak aku ke bagian yang ke sportnya gitu, ke gymnya gitu, karena sebelum-sebelumnya kan orang-orang lebih percaya aku di beauty-nya, di fashionnya, fashion, dan itu dia kayak offering untuk yang ke gymnya gitu, jadi aku senang gitu loh. Udah berkeringat dibayar lagi, ya ampun. Wah ya aku mau banget gitu. Mungkin ada, berarti kalau misalkan untuk beberapa konten kreator yang mau mulai nih kak, sebenarnya apa sih untuk tipsnya sendiri dari Kak Sentia? Mungkin kan ada orang yang nggak mau ngupload karena ntar teman-teman ngiranya aku kayak gini-gini, ntar di komen kayak gitu. Kalau dari Kak Sentia gimana sih? Aku sih pokoknya start dari kayak hobi dulu, sukanya ngapain gitu kan. Terus kalau untuk mikirin omongan orang, udah biarin aja. Masa orang lain gak ikut bayarin tagihan kita kok guys gitu. Jadi jangan dengerin omongannya orang. Iya benar-benar. Jadi do whatever that makes you happy. Terus kalau itu bisa ngasilin cuan buat kamu dan kamu happy, ya udah lakuin aja. Toh itu tidak mengganggu orang gitu. Iya, bener sih kak. Karena kadang aku sendiri juga merasa kalau misalnya aku mau ngupload tuh mikir 1000 kali kak. Ya kayak ntar di komen nggak ya? Ini ntar gimana ya teman-teman ya? Kayak gitu tuh. Itu mungkin voice inside our head ya kak ya. Jadi kita tuh udah kadang tuh udah necting sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin orang-orang nggak segitunya ngomeninnya. Terus akhirnya nggak gitu, jadi kan nggak kapan bikin kontennya akhirnya. Jadi kan jadi nggak, kalau jadi harus diberaniin sih. Iya, makanya tuh kayak kadang itu beberapa teman-teman di belakangku itu juga ada yang namanya late bloomers kak. Jadi kayak mereka itu merasa kalau misalkan ya it's okay gitu loh. Aku menjalani pekerjaan ini di tahun di umurku yang ke-30 ya it's okay gitu. Bagi mereka kalau misalkan kayak gitu yang penting mulai dulu. Ya, yang penting mulai dulu. Tapi aku di situ nggak bisa untuk mungkin kan kadang ada orang yang berani untuk beresiko ya. Memang kayak gitu tuh resiko kan kak. Dia mau kerja di tahun, maksudnya kayak dia nggak deh ntar aja deh aku nyoba kerjaan ini, nggak deh ntar mereka bertahan di zona nyaman gitu loh kak. Jadi kalau misalkan dari mungkin dari teman-teman Kak Sentia sendiri atau mungkin dari memang opini Kak Sentia sendiri, orang-orang yang masih bertahan di zona nyaman, yang nggak mau YOLO, nggak mau hippies gitu loh kak, itu gimana sih? Sebenarnya balik lagi ke pilihan hidup masing-masing ya gitu. Mungkin mereka takut ambil resiko karena ngerasa kalau di tempat yang ini udah safe place gitu kan. Kalau aku beralih dari sini belum tentu aku bisa senyaman ini gitu. Tapi ya balik kalau misalnya dia sudah puas sama dirinya dia yang seperti itu ya udah. Tapi kan ada beberapa orang yang
kayaknya aku bisa lebih dari ini sih. Kayak aku bisa explore diri aku lebih dari sini. Akhirnya mereka yang berani untuk ambil risiko. Beberapa sih ada yang ya memang jadi lebih berhasil gitu. Dengan dia keluar dari zona nyaman, nyobain hal baru, dia bisa lebih explore. Jadi bisa lebih sukses lah gitu kan. Tapi emang dia harus berani sama resiko itu ya? Iya, tapi emang harus ambil risiko gitu. Kalaupun nanti dia keluar dari safe place dan dia gagal, ya itu dia. Itu sih kayak jangan nyalain siapa-siapa, jangan nyalain diri sendiri juga gitu. Itu dibahas nggak Kak di S2? Enggak sih. Karena kadang itu relate nggak sih kayak gini loh Kak. Kadang orang-orang nggak mau belajar lagi, nggak mau ngambil S2 lagi. Emangnya itu soft skill dan pembelajaran itu relate nggak sih di kehidupan kamu gitu loh? Jadi apa ya, kalau menurutku mengejar pendidikan itu bukan hal yang rugi gitu di kitanya gitu. Walaupun nggak bisa berguna sekarang, tapi ya siapa tahu suatu saat tuh berguna gitu. Menurutku gitu sih. Jadi kayak apalagi wanita ya Kak ya. Your dream, your education itu cost nothing gitu menurutku. Ini sih period banget. Tapi soalnya itu sih karena kakak udah mengemban itu udah lama kan Kak, dari S1, S2, bekerja. Jadi kakak bisa bilang seperti itu karena kakak sudah menjalani itu semua gitu. Maksudnya, jadi kayak memang beneran harus dicoba, itu beneran gitu kan Kak. Bener-bener. Kadang orang cuman takut ya emang akhirnya berakhir udah nggak ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya kalau misalnya udah kecemplung kan mau nggak mau kamu harus bisa survive gitu loh. Jadi pada akhirnya ya udah bisa gitu. Bener. Berarti kalau kakak sendiri nih ada nggak sih kemarin mungkin penyesalan yang kakak mungkin aku nggak ngambil ini atau mungkin apa gitu? Kalau penyesalan sih malah lebih menyesal kenapa aku tidak ambil S2 lebih awal. Maksudnya kayak di my early 20 mungkin atau 25. S1-nya gitu. Kapan sih keluarnya? Aku lulusnya 2015. Makanya jaraknya jauh banget kan sama sekarang gitu. Jadi aku pada mikirnya karena waktu itu dulu aku nggak langsung ya, tapi waktu itu kayaknya mungkin pemikiranku adalah aku emang pengen kerja dulu sih, baru kayak ntar deh kuliahnya gitu. Emang ada ini nggak sih Kak? Kalau misalkan nih kakak bisa langsung waktu itu S2, emang ada yang berubah? Ya who knows sih, mungkin siapa tahu mungkin apa gitu. Mungkin berdampak sekarang, mungkin berdampak sama karir mungkin, apa gitu kan nggak tahu juga sih. Cuma kayak kayaknya akan jauh lebih baik. Iya, akan jauh lebih baik kalau misalnya aku ngambilnya dari dulu. Cuma kan ya udah nggak ada kata terlambat gitu. Yang penting masih ada semangatnya, masih ada niatnya. Ya udah jalanin aja gitu. Jadi nggak ada kata terlambat sih. Tahu juga yang akhirnya membuatku berpikir bahwa sebenarnya aku nggak telat-telat banget lah. Karena banyak yang lebih tua dari aku yang baru ambil gitu loh. Jadi menurutku kayak aku juga nggak telat-telat banget gitu. Bener. Dan kakak juga jalannya sama kerja gitu loh. Itu kayak bukan sebuah masalah besar karena late bloomers ini tadi ternyata right time, right place, right condition itu benar-benar ada di situ gitu. Bener. Jadi kalau misalkan orang-orang kayak ngerasa kayak enggak dulu deh, ya mungkin siapa tahu itu memang ini kondisi terbaiknya mereka gitu. Kan Kak. Aku merasa mungkin emang udah jalannya begitu gitu. Jadi kalau misalkan aku mau kulik, sebenarnya aku tuh mau kulik Kak Sentia tuh soal kayak gitu. Gimana sih Kak Sentia tuh dealing? Karena pastikan dibalik sosok kakak yang bervalue, terus punya prestasi segudang, punya image dan citra konten kreator yang keren, pasti ada kan hal-hal yang nggak usah deh nggak aku tampilin di publik kayak gitu tuh. Kayak mungkin ada ini kayak gini, seseorang yang sudah pernah mungkin menyakiti kakak dulu pas zaman kuliah, sekolah kayak gitu tuh. Gimana sih kakak deal sama itu semua gitu? Mungkin ya go with it. Ya kayak ya udah maafkan dan lupakan gitu. Itu kayaknya cara yang paling damai. Iya sih, karena bener Kak. Kalau aku waktu itu pernah baca konten siapa ya, kayak kalau misalnya kita kayak belum memaafkan dan kayak di dalam kita masih hold the burden gitu, kayak malah itu balik jelek ke kitanya gitu loh. Iya, kita kan menghalangi hal-hal baik yang ada dalam kita gitu. Iya, jadi lebih baik ya udahlah yang ini tuh udah let it go gitu kan. Jadi biar yang baik-baik lain itu nanti bisa menghampiri kita. Iya, bener. Jadi kayak magnet gitu sih Kak. Selain itu kayak aku pernah baca tuh kalau misalkan kita menyimpan dendam atau apa, kadang itu nggak ke kita baliknya. Kakak pernah tahu nggak sih? Ke keluarga kita, ke orang terdekat kita. Dan itu bener-bener kadang itu misal nih, pokoknya kalau misal kita pernah berbuat apa kayak misal yang negatif lah contohnya. Kadang kalau misalkan itu nggak ke kita, itu bisa aja menyerang di orang-orang. Karmanya tuh ke orang-orang di sekitar kita gitu. Bahkan kalau kayak hal-hal yang kadang nggak kelihatan, kayak mungkin mereka di kondisi di pendidikannya kayak gimana, ketemu temen-temen yang kadang kan rezeki kan nggak uang kan Kak, nggak selalu uang. Kadang
circle dan pertemanan yang positif atau kayak kakak tadi. Baik. Bu Novita. Yes. Nov. Jadi target berapapun kan akan siap. Hajar. Kayak gitu tuh kan it's such a blessing kan Kak. Jadi kayak beberapa orang yang di sana, teman-teman podcast AM3 Jawa Timur tuh juga merasa kalau misalkan aku tuh nggak rezeki itu nggak melulu soal itu gitu loh. Kadang kalau misalkan kayak gini, apa ya yang pernah aku perbuat dulu, pasti ada kata-kata kayak gitu Kak. Kadang kalau misalkan kalau di bahasa Korea nih, kehidupan sebelumnya kan kayak gitu kan Kak. Jadi kayak kehidupan sebelumnya itu kayak gitu ya gitu. Jadi kayak apa ya yang sudah aku perlakukan zaman dahulu. Kok lihat orang yang beruntung banget, wah dia ini nyelamatin negara nih kayak di kehidupan dia lalu. Bener Kak, dan itu tuh benar-benar ada di sini. Kadang itu kayak wah apa ya, doa ibu mana yang kadang kayak gitu kan Kak. Makanya itu kadang orang-orang itu ngerasa kalau misalkan nih jalannya memang berhenti di situ, itu bukan berarti rezekinya terhambat kan Kak. Kadang itu mungkin ada pintu-pintu rezeki lainnya atau hal-hal baik lainnya yang mungkin tergantikan. Mungkin kayak contohnya Kak Sentia yang dipermudah di pendidikannya, Kak Sentia yang mungkin bisa dapat karir yang melejit kayak gitu kan. Dan mungkin semakin nanti mungkin bertambahnya waktu Kakak Sentia bisa dapat banyak achievement lagi, kita bisa ngobrol lagi, kita bisa kulik lagi, karena memang sejatinya hal terbaik itu adalah pengalaman kan Kak. Kalau Kakak share banyak-banyak ke teman-teman juga, mungkin kan Kakak bisa dapat amal jariah gitu kan. Iya kan Kak? Bener. Mungkin kalau misalkan nih itu menjadi semangat buat teman-teman. Iya benar. Mungkin kesan-kesan terakhir Kakak buat teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan banyak millennials dan Gen Z yang lagi terpuruk, bukan terpuruk kayak depresi gitu, lebih ke gimana ya? Apakah aku ini salah jurusan? Gitu kan banyak loh Kak. Itu gimana sih menurut Kakak? Ya kalian harus komit selesaikan itu. Jadi yang paling susah. Memang itu dua kata. Memang dua kata tapi susah sekali tuh Kakak menohok. Terlambat untuk disesali ya kan. Misalnya kalau kalian mau berhenti di tengah, sayang juga gitu kan. Jadi memang gak ada pilihan lain selain diselesaikan gitu. Kalau hubungan toksik Kak? Kalau itu kok langsung cut off aja, Emang cut off itu memang jalan terbaik sih. Tapi kalau misalkan itu berimbas kemana-mana gimana Kak? Yang jelas mungkin kalau pas ada yang negatif mendekat, kita yang tanya aja yang ngejauh gitu. Benar. Tanya aja. Jadi kita kontrol diri kitanya aja. Kalau berarti udah kelihatan mendekat tuh kitanya aja yang menghindar, menjauh. Itu catat. Karena memang pengendalian diri terbaik itu adalah dari kita sendiri ya Kak ya. Kalau kita nggak bisa dia untuk begini gitu kan. Benar. Gitu. Emang kita nggak bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Teman-teman kalau mau obrolan yang lucu, obrolan yang hangat, dan beberapa pengalaman, sharing-sharing pengalaman yang menarik lainnya, tetap stay tune terus ya di podcast AM3 Jawa Timur. Kalau sekarang kita sama Kak Sentia, selanjutnya kita akan bareng sama bintang tamu yang jauh lebih menarik lagi. Tapi tetap kita akan tunggu kedatangan Kak Sentia di achievement berikutnya. Aku akan menantikan saat aku di invite ke acara ini. Siap, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.